Ya, semoga masyarakat nantinya bisa berbondong-bondong untuk melakukan vaksin booster ya, baik itu ketiga ataupun keempat ya, sebagai salah satu antisipasi. Dan apalagi ini produksi anak bangsa ya. Iya. Semoga akan lebih murah jadinya kalau misalkan nanti jadi dijual. Betul, dan jumlahnya juga, stok produksinya juga akan lebih banyak gitu ya, sehingga tidak terjadi kelangkaan vaksin. Nah, kalau kemudian kita tadi bicara penyakit COVID-19, nah sekarang kita juga masih soal isu kesehatan yang masih sampai saat ini masih menjadi, masih terus diperbincangkan dan masih dicari solusinya. Ini soal gagal ginjal akut, di mana juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Muhammad Syahril menyatakan, tim gabungan yang dibentuk untuk investigasi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada ratusan anak di Indonesia menyimpulkan jika penyebabnya adalah karena intoksikasi atau keracunan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Menurut Syahril, sebelum kesimpulan ini diambil, tim gabungan yang terdiri dari Kemenkes, ahli epidemiologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia, ahli farmakologi, BPOM, dan Puslap 4 Polri telah melakukan serangkaian pemeriksaan seperti tes darah, urin, hingga biopsi ginjal. Karena itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil rangkaian pemeriksaan ini juga sangat berdampak pada output atau angka kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terus menurun, baik yang dirawat maupun meninggal dalam 1 pekan terakhir. Nah, dengan serangkaian kajian atau pemeriksaan tadi, maka ini perlu statement nih. Kita dari tim yang gabungan tadi menyepakati, ya, menyimpulkan bahwasanya penyebab terbanyak, tersering ya dari kasus yang sudah kita teliti ini adalah karena intoksikasi. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso mengatakan pihaknya meyakini bahwa penyebab utama terjadinya lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal disebabkan intoksikasi cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup paracetamol, sama seperti yang terjadi di Gambia. Piprim mengaku para dokter anak sempat kewalahan dan juga kebingungan terkait banyaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang dirawat di rumah sakit. Berbagai pemeriksaan ditempuh untuk mengetahui apa penyebab utamanya dengan melihat beberapa faktor seperti dehidrasi, infeksi, hingga kecurigaan adanya sindrom peradangan multisistem pada anak karena COVID-19. Ternyata semua unsur ini tidak ditemukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan ada lagi 2 perusahaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau khasiat mutu untuk memproduksi obat sirup. Perusahaan tersebut adalah PT Samko Farma dan PT Siubros Farma. Hal ini diumumkan Kepala Badan POM Penny Lukito dalam konferensi pers di Tapos, Depok, Jawa Barat pada Rabu pagi. Ia mengatakan ada 2 perusahaan farmasi yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik dalam obat sirup, yaitu PT Samko Farma dan PT Siubros Farma. Menurut Penny, berdasarkan pemeriksaan BPOM, keduanya menggunakan bahan baku yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang tak memenuhi syarat atau ambang batas aman. 2 perusahaan farmasi ini menyusul 3 perusahaan farmasi yang sudah diumumkan sebelumnya, yaitu PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. Ada produk PTSTF yang ditarik dan dimusnahkan, nama obat Sitomol, Sitoprim. Nah, produksi Samko Farma adalah Samkodril dan Samkonal. Terhadap produk sirup obat dari kedua PT tersebut yang menggunakan terhadap produk sirup obat PTCF dan PTSF lainnya yang menggunakan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol atau glycerol, glycerin dilakukan penghentian produksi dan distribusinya